kita bahas aja ini sampai 3 ya, baru selesai nanti kita sambung lagi. Jadi 3 pilar. Ketiga pilar ini wujud dalam upah, maka insya Allah upah ini akan ya. Yang kedua tafahum, saling memahami. Ciri-ciri ikhwah tafahum, ciri-ciri anggota upah tafahum itu pertama cirinya al istiqomatu ala minhajil haq, istiqomah dalam manhaj yang benar. Ini tafahum. Kita yakini bahwa manhaj, kalau hijab itu PKS, manhaj gerakan dakwah ini, kita yakin ini manhaj yang benar. Kita tetap istiqomah. Kenapa suatu saat ada ikhwah yang ikut dengan salafi? Ya, karena dia tidak memahami. Masya Allah, manhaj kita ini luar biasa, fikihnya, tasawufnya, semua lengkap. Semua lengkap. Kita yakin ini manhaj yang benar. Kenapa? Karena dakwah kita insya Allah syumuliyah. Ketika ada sebagian saudara kita mengharamkan partai, kan kita tidak. Ya, mereka haram karena konsep jahili. Konsep jahili. Tapi kita ini wilayah ijtihad. Ijtihad itu semua ada dalil. Makanya yang Anda pahami, ketika ada perbedaan pendapat dalam fikih, bukan salah satunya benar salah satunya, tapi benar kedua-duanya karena mereka punya dalil. Gitu dalam mensikapi. Kenapa? Karena kalau salah yang satu, ini yang benar pasti nganggap bid'ah, nganggap sesat, pasti gitu. Makanya untuk pemahaman kita dalam wilayah ijtihad fikih, termasuk ijtihad berpolitik, itu benar. Jadi istiqomah dalam mana? Insya Allah. Yang kedua, ciri tafahum, ciri orang faham dalam berjamaah, dalam berdakwah, dalam berorganisasi itu adalah fi'lu ma amarallahu bihi wa tarku ma nahallahu anhu. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, intinya amar ma'ruf nahi munkar. Ini tafahum. Intinya dakwah. Dakwah ya. Karena ini ya, metode dakwah kita tidak hanya sebatas di masjid-masjid, yayasan-yayasan, sekolah-sekolah, kampus-kampus, tapi dakwah kita sudah maju merambah ke partai. Merambah ke partai. Ini amar ma'ruf. Yang ketiga, muhasabah. Muhasabah, evaluasi diri kita. Evaluasi diri kita, evaluasi dalam tilawahnya, dalam tahajudnya, dalam duhanya, dalam puasanya. Itu kan itu muhasabah kan? Ketika kita menyampaikan tahajud, duha, ya, misalnya sholat berjamaah, wadipah pagi, wadipah sore gitu ya. Itu kan muhasabah semua, muhasabah. Ya. Atau dalam kata lain, muhasabah itu dalam ketaatan dan dalam kemaksiatan. Itu muhasabah ya. Dalam urusan taat, dalam urusan maksiat, muhasabah. Kemudian yang keempat, ciri tafahum itu adalah saling menasehati. Saling menasehati ini termasuk tafahum kita paham. Ana salah, nasihati. Nasihat. Ya. Gitu. Cuma dalam hadis, dalam fikih itu ada adab-adab nasihat, ya kan? Ada adab-adab nasihat. Kan? Semua ada adabnya. Adab liko ada, ya kan? Ada adabnya. Dulu itu kan seperti kita mau hadir ke majelis taklim itu kan ada adabnya. Ada adabnya. Termasuk menasehati juga ada adabnya. Pertama, adab untuk yang dinasehati, misalnya. Pertama, adab untuk yang dinasehati adalah pertama menerima nasihat dengan sukacita. Itu adab. Lain duka cita, suka cita. Jadi ketika ada yang menasihati kita itu kita berterima kasih, tandanya dia sayang, tandanya dia nyaah gitu. Jadi bunga inti namanya mun anu nganasehatan teh. Itu sudah luar biasa. Ini ya adab untuk yang dinasehati. Kemudian yang kedua, adab untuk yang dinasehati itu berterima kasih kepada orang yang beri nasihat. Jadi orang teh kudu ngatur ke nuhun dinasehatan. Nuhun dielingan, nuhun ya Allah nuhun. Lain kalah kuhul komo jadi pundung.
No. Ya. Pokoknya kalah ngelawan. Posisi Kirang kita ya. yang menasihatinya ya kita hindari, jauh. Karena kita sudah apa? Kita sudah Menasihati. ada di jalan yang benar menasihati. Kemudian kau memarah kehel itu urusan lain. Kita diperintah juga nasihat, bukan merubah orang. Ya. Nabi aja tidak bisa merubah orang, ya kan? Kita ibadah aja, kita nasihat itu ibadah. Seperti sholat, jadi baca Quran, ibadah. Ya. Jadi ketika posisi kita orang dinasehati, pertama kita senang, yang kedua berterima kasih, yang ketiga tidak berubah sikap. Ya. Tidak berubah sikap, lain orang dinasehati jadi orang kalah jauh gitu kasih teh. Dan dengan nasihatan wae. Tidak berubah sikap. Atau tidak keras hati, seujung rambut pun gitu. Ya. Kemudian yang kedua, adab untuk yang menasehati. Kalau tadi adab yang dinasehati. Yang kedua, adab untuk orang yang menasehati. Pertama, tidak berubah niat. Nah, seujung rambut pun ya ikhlas. Oma ya kehul mereka nasehatan dalam. Terutama bagi mubalik, kok misalnya naik panggung, tablik akbar, pokoknya aku kurang nih sabrek angin benar. Terus benar, mumpung kumpul apa bilang kuat Sindirannya. ya, kesempatan ya. Tidak berubah niat. Mau itu hasanah, itu jangan ibadah aja. Karena kita bisa menasehati itu juga karena Allah, lisan kita bisa berbicara itu dari Allah. Kita berterima kasih ikhlas karena Allah ya. Jadi tidak berubah niat. Kemudian yang kedua, adab untuk yang menasihati juga tidak menyepelekan, ya, tidak menyepelekan atau menganggap rendah kepada orang yang dinasehati. Tidak menganggap rendah. Mungkin karena dia salah, wah, ya, dirinya kemudian menasehati, perasaannya lebih hebat gitu ya daripada yang dinasehati. Nggak boleh. Ya, intinya tidak boleh merendahkan. Tidak boleh menyepelekan kepada orang yang dinasehati, itu tidak boleh ada dalam hati itu. Kenapa? Karena di hadapan Allah bisa jadi orang yang menasehati dengan orang yang dinasehati bisa berbeda. Misalnya orang yang menasehati sombong, kemudian yang dinasehati justru ikhlas, di mata Allah mulia yang dinasehati. Mulia yang dinasehati di mata Allah. Kemudian yang ketiga, ya kan, adab yang menasehati. Jika nasihatnya tidak mempan, ya tadi Aceh. Jika nasihatnya tidak mempan, ya. Nah, ini biasanya kaitannya dalam urusan berorganisasi. Jadi ada anggota partai, ada a'do jamaah, dia agak gimana ya, kemudian dinasehati beberapa kali tidak mempan, nah, maka ada teorinya dalam hadis. Biarkanlah selama 1 bulan penuh. Ya, jadi dinasihati itu robah ya. Yang kedua antap boleh sebulan. Antap sebulan. Dan aib saudaranya juga jangan diceritakan. Ya kan. Inti nama tuh kumanya diantap sebulan gitu. Jika sahabat nu hari sahabat Nabi anu teu ngiring perang, sadaya ngiring perang, ka Abi Malik kalau semua ngiring perang, dia malas tuh ngiring. Ku Nabi tuh ditanya sampai 3 bulan jauh. Semua para sahabat kata Nabi tidak boleh bertanya. Masya Allah. Sosial. Wah, sosial. Ya sanksi sosial sama Madinah, nu menyapa. Sampai istrinya bolak-balik ke Nabi. Ya Rasulullah, ini suamiku sudah tua ya Rasulullah. Ya. Sementara yang lainnya nih di luar Ka'ab bin Malik banyak sahabat yang tidak ikut perang atau mungkin tidak ikut upah. Yang lainnya itu alasannya macam-macam. Sehingga oleh Rasul gimana? Dihampura. Ini alasannya satu, malas. Cuma itu. Yang lain berbohong alasannya. Padahal mah misalnya kumaha alasannya malah ngebohong gitu, tapi kenapa tahu? Ya, biarkan dia. Hanya satu ini sahabat, alasannya satu, malas. Padahal malas itu apa? Dia sudah mempersiapkan sebenarnya, sudah mempersiapkan kudanya sebenarnya.
Sehingga gara-gara ayat ini turun, langsung Allah yang mengampuni, Allah langsung kepada langsung. Pada saat itu merdeka, semua sahabat semadinah itu merangkulnya. Memang dia tidak salah. Berbeda kan yang lain yang membuat alibi itu alasan-alasan. Ya kan? Ini yang jujur. Allah langsung turun ayatnya. Ana lupa ayatnya. Pokoknya setelah itu semua sahabat merangkul. Ya, ini termasuk sahabat yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Subhanallah. Ya, ini jadi biarkan. Kemudian yang terakhir, adab yang menasihati, senantiasa mencintai dan menghargai saudara yang dinasihati. Ya, kita tidak usah terlalu dalam gitu ya ketika menasihati orang, biarkan kita menghargai nasihatnya dengan mencintainya. Ya, urusan keputusannya urusan Allah. Ya, jadi senantiasa mencintai dan menghargai saudara yang dinasihati hingga Allah SWT menetapkan keputusannya. Jadi jangan sampai ketika kita menasihati orang, jangan sampai ini rubah-rubahnya gitu aja. Gak usah. Serahkan aja sama Allah. Semua kita punya Allah, hati punya Allah. Terakhir, yang ketiga berarti. Yang ketiga, pilar upah. Takaful. Yang ketiga ada talakaful, saling memikul beban.